Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Wayan Ari di channel YouTube Konsep Tropis Bali. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk kegiatan kali ini kita akan sedikit berbagi 4 jenis unsur media yang cocok untuk programan bahan sancang ya. Jadi di sini sesuai pengalaman kita, di sini kita biasanya memakai media seperti tanah humus, pupuk kandang atau kotoran hewan sapi, dan pasir kali, dan di situ ada juga media seperti abu atau sisa pembakaran daun-daun maupun kayu-kayu yang sudah kering ya. Nah oke kawan-kawan, coba kita tunjukkan dulu satu persatu ya. Nah oke kawan-kawan, jadi ini adalah media dari tanah humus ya. Jadi tanah humus itu adalah hasil dari apa namanya, pengemburan daun-daun dan sisa-sisa kayu ya. Jadi untuk mendapatkannya sangat mudah sekali. Kita bisa mencarinya di sekitar alam. Biasanya lokasinya di bawah pohon-pohon besar ataupun di bawah pohon bambu ya. Jadi untuk tekstur tanah humus di sini sangat gembur sekali kawan-kawan ya. Dan untuk pupuk kandangnya seperti ini ya. Jadi ini adalah media dari pupuk kandang atau kotoran sapi ya. Jadi untuk proses pengambilannya kita biasanya di sini kita saring dulu ya. Nah coba saya contohkan untuk alat saringnya ya. Nah oke kawan-kawan, jadi untuk alat saringnya seperti ini ya. Jadi ini adalah bahan tatakan nasi yang sudah tidak dipakai ya. Jadi kalau kita pakai menyaringnya itu sangat mudah ya. Jadi untuk semua media ini prosesnya sama kawan-kawan ya. Kita saring saja dulu di lokasi pengambilannya. Dan ini adalah media dari sisa pembakaran kawan-kawan ya. Jadi kita biasanya apa namanya, membakar daun-daun maupun kayu-kayu yang sudah kering, dan lokasinya itu dekat kandang sapi ya. Jadi kadang-kadang kalau di kandang sapi itu kan ada sisa-sisa kayu ataupun daun. Jadi ketika di situ sudah mengering, kita bakar dengan proses seperti membuat sekam ya. Jadi anggap saja ini sudah menjadi sekam bakar. Namun kita basahi dulu kawan-kawan ya, baru kita ayak atau kita saring lagi. Dan ini adalah pasir kali ya. Jadi kalau pasir kali, kalau di daerah saya kan apa namanya, sudah agak bercampur daun dan sedikit tanah ya. Tapi kalau teksturnya masih stabil kawan-kawan ya, atau gembur. Dan untuk cara mencampurnya, kita akan praktekkan langsung kawan-kawan ya. Jadi untuk takarannya di sini yaitu 2 tanah humus. Di sini juga lagi satu kawan-kawan, 2 tanah humus dalam 1 ember seperti ini.
dan satu media pupuk kandang, dan satu ember yang agak kecilan sekam bakar dari proses pembakaran kayu-kayu dan daun, dan yang satunya adalah pasir kali ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan praktekkan cara mencampurnya ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk cara mixnya atau cara mencampurnya sangat mudah sekali ya. Coba kita langsung praktekkan saja ya. Jadi kita masukkan dulu tanah humusnya, satu ember, dan pupuk kandangnya, pasir kali masukkan dulu setengah, tanah humusnya lagi, sekam bakarannya, terakhir baru pasir kalinya ya. Habis itu kita aduk seperti ini ya. Kalau di Bali namanya di adonkan ya. Nah, kita campur atau kita mix sampai rata ya. Jadi 4 unsur media ini kalau sudah dikombinasikan atau digabungkan, hasilnya nanti akan sangat bagus sekali ya. Jadi di situ tadi kenapa ada media seperti sekam ya, atau sekam pembakaran kayu atau daun-daun, di situ kita fungsikan sebagai penetral saja kawan-kawan ya. Jadi agar nanti ketika media ini sudah kita taruh di lahan ground, agar bisa sedikit tidaknya mengantisipasi rayap ya. Jadi kadang-kadang kalau di alam itu kan kita tidak tahu di bawahnya itu ada rumah rayap ya. Oke kawan-kawan, kita akan campur rata dulu ya. Jadi untuk media ini sangat sederhana sekali kawan-kawan ya. Kita bisa mencarinya di alam sekitar. Sebenarnya sih intinya medianya itu teksturnya tetap gembur kawan-kawan ya. Kalau untuk programan sancang cocoknya medianya harus gembur kawan-kawan ya, biar perkembangannya itu tetap stabil dan subur ya. Nah, kayaknya kita sudah selesai mencampurnya kawan-kawan. Coba kita perhatikan dulu secara dekat ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk hasil pencampurannya seperti ini ya. Jadi di sini untuk teksturnya sangat gembur sekali ya. Namun kalau bisa sebelum kita melakukan proses pencampuran, seumpama kalau
media ini akan kita aplikasikan langsung di bahan programannya. Sebaiknya kita apa namanya kita basahi dulu sedikit ya, agar nanti pada saat kita melakukan proses penyiraman lebih mudah ya. Karena pada dasarnya kalau media yang masih kering dan gembur, kita menyiramnya kan agak sedikit lama ya. Jadi sebelumnya kita basahi dulu. Uh, dan bagaimana caranya kita mengaplikasikannya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan praktekkan juga ya pada salah satu bahan programan Sancang, dan nanti di situ kita akan praktekkan untuk cara uh, pengaplikasiannya ya. Nah, oke kawan-kawan, ini adalah salah satu bahan programan dari bahan Sancang ya. Dan di situ dulunya kita program dengan cara pecah batang, dan kita stek langsung dulu di dalam media plastik polybag, dan kita sungkup ya. Dan ketika di situ sudah tumbuh pertunasan, tunas, baru kita buka sungkupnya. Dan di dalam media plastik polybag itu dulunya untuk medianya adalah pasir kali dan tanah humus saja ya. Jadi untuk media pertama di dalam plastik polybag kita hanya memakai media pasir kali dan tanah humus. Dan ketika sudah tumbuh tunas dengan baik dan subur, baru kita pindahkan ke sini ya. Dan di sini untuk usianya sudah berusia 6,5 bulan kurang lebih ya. Jadi inilah programan pecah batang. Jadi kita pecah 4 saja dulu. Dan untuk perakaran di sini kita sudah mendapatkan perakaran yang cukup keliling ya. Dan untuk bahan ini kita akan praktekkan bagaimana cara pengaplikasian media sebelumnya tadi. Dan di sini kita akan bongkar dulu pembatas talangnya ini ya. Jadi ketika usia 6,5 bulan, kita di sini biasanya menambah medianya, media yang sudah jadi seperti tadi, dan untuk talangnya ini kita lebarkan kawan-kawan ya. Contohnya seperti ini ya. Nah itu juga usia 6,5 bulan kurang lebih, dan disitu kita perlebar lagi untuk talangnya, dan kita berikan media seperti tadi ya. Nah oke kawan-kawan, kita akan bongkar dulu untuk pembatas talangnya itu ya. Nah oke kawan-kawan, jadi untuk proses pembongkaran talang medianya sudah kita lakukan tadi, dan untuk pelebarannya juga kita
juga kita sudah sesuaikan tadi, dan untuk ukurannya lumayan besar kawan-kawan ya. Jadi di sini apa namanya, untuk program bahan pecah batang seperti ini, saya apa namanya, khususkan untuk medianya tidak tanggung-tanggung kawan-kawan ya. Jadi karena apa seperti itu, kita di sini lagi sedang memfokuskan proses penutupan kambium ya. Jadi karena ini adalah pecah batang dulunya atau pecah induk. Jadi untuk proses penutupannya itu sangat penting sekali kawan-kawan ya. Pentingnya itu di mana? Pentingnya itu adalah di bagian dalam ya. Kalau di pinggir ini mungkin sekilas kita perhatikan atau kita lihat, sepertinya kelihatan sudah seperti menutup, namun di dalamnya itu masih ada celah ya. Jadi kita akan fokuskan dulu untuk penutupan kambiumnya ini sampai ke dalam, dan jika nanti sudah penutupannya itu bagus dan maksimal, baru nanti kita akan melanjutkan proses atau konsep di bagian atasnya ya. Mohon maaf kawan-kawan, di sini apa namanya, agak sedikit silau. Nah, maka dari itu kita akan proses bahan programan seperti ini dengan cara yang agak maksimal juga ya, terutama di bagian media kawan-kawan ya. Jadi untuk di bagian media harus kita betul-betul support, karena kalau kita lambat memproses sebuah bahan programan pecah batang seperti ini, tentu saja nanti untuk perkembangannya juga akan lambat kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, jadi untuk proses program pecah batang seperti itu sedikit tidak tekniknya, dan kita akan melanjutkan untuk proses penambahan medianya ya. Oke kawan-kawan, kita langsung masukkan saja media yang tadi itu ya. Oke kawan-kawan, jadi kalau seumpama pada saat kita melakukan proses pembongkaran sebelumnya tadi, kalau ada pertumbuhan akar lain, sebaiknya kita buang saja kawan-kawan ya, agar nanti juga tidak mengganggu perkembangan programan ini ya. Oke kawan-kawan, jadi untuk proses penambahan medianya sudah kita lakukan tadi, dan begitu juga untuk proses penyiramannya. Dan di sini kita hanya akan menunggu untuk perkembangan selanjutnya juga ya.
Dan semoga apa yang kita sharingkan kali ini, baik itu untuk media yang stabil atau media yang bagus untuk programan bahan sancang. Di situ sebelumnya sudah kita sharingkan tadi, dan mudah-mudahan nanti bisa cukup bermanfaat untuk kawan-kawan pemula seperti saya ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk kegiatan kali ini kita akan cukupkan dulu. Eh, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya.